Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meilani Salsabila Irawan, kelas 12 IPS 1. Di video kali ini saya akan membuat ujian praktek geografi, yaitu strategi Indonesia menjadi negara maju. Setiap negara tentu ingin menjadi negara maju, namun hal tersebut tidaklah mudah. Banyak indikator-indikator yang harus dipenuhi untuk menjadi sebuah negara maju. Bahkan negara yang kaya belum tentu dapat menyandang status sebagai negara maju. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk membandingkan angka harapan hidup, tidak buta huruf pendidikan dan standar hidup yang berlaku untuk negara-negara di dunia, yakni Human Development Index atau HDI, atau Indeks Pembangunan Manusia, IPM. IPM pun digunakan oleh PBB pada bagian program pembangunan untuk laporan IPM tahunannya. Indeks ini berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna dibandingkan hanya sekedar pendapatan per kapita yang selama ini selalu digunakan untuk pengukuran kemajuan suatu negara. Negara-negara berkembang tengah berlomba untuk dapat meningkatkan statusnya. Tak terkecuali Indonesia, salah satu negara berkembang yang telah merdeka lebih dari 70 tahun, memiliki impian terbesar. Negara ini tentu dapat menjadi negara maju yang mampu membawa seluruh lapisan masyarakatnya hidup sejahtera tanpa terkecuali. Meski tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun perlahan-lahan telah banyak pembenahan yang dilakukan beberapa bidang oleh pemerintah yang perlu mendapat dukungan dari masyarakat. Berikut adalah upaya-upaya Indonesia menjadi negara maju. 1. Meningkatkan pendapatan per kapita per tahun. 2. Peningkatan terhadap kualitas pendidikan dan aksesnya. 3. Meningkatkan penguasaan iptek. 4. Memperluas lapangan kerja. Berikut adalah upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran, memperluas lapangan pekerjaan, dan meratakan penyebaran lapangan kerja. 1. Memberikan lebih banyak informasi. Pemerintah perlu menyediakan wadah resmi untuk masyarakat agar masyarakat lebih banyak mengetahui informasi mengenai terbukanya lapangan pekerjaan. Keterbatasan informasi dapat menjadi penghalang antara perusahaan dengan pencari kerja untuk dapat bertemu. 2. Meningkatkan pembangunan di daerah terpencil. Pemerintah perlu memberikan perhatian untuk daerah-daerah terpencil atau daerah perbatasan agar pembangunan dan kesempatan kerja dapat tersebar rata. 3. Membangun usaha sipil. Kini banyak perusahaan-perusahaan swasta yang berlomba untuk mendapatkan pekerja yang kompeten. Kehadiran pemerintah dibutuhkan untuk membuka lahan pekerjaan yang lebih banyak dan memberi kesempatan bagi yang kurang memiliki keterampilan cukup. 4. Menyelenggarakan kursus keterampilan. Dengan mengadakan banyak penyuluhan atau seminar, maka akan membuat masyarakat semakin memiliki banyak pengetahuan dan kemampuan mereka pun akan semakin terasah. Masyarakat membutuhkan bantuan pemerintah dalam membangun keterampilan yang dibutuhkan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan. 5. Membuka lahan baru. Membuka lahan-lahan baru di pedesaan, kemudian menganjurkan penduduk kota untuk melakukan transmigrasi atau perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduk, atau ruralisasi, atau perpindahan dari kota ke desa. 6. Memberantas korupsi. Korupsi adalah salah satu tindak kriminalitas yang merugikan negara karena bertentangan dengan nilai-nilai dan norma dasar negara. Korupsi pun dapat menghambat pembangunan negara karena adanya penggelapan dana dan manipulasi dana yang jumlahnya tidak sedikit. Selain itu, korupsi juga dapat menimbulkan dampak negatif penyimpangan sosial bagi masyarakat dan pelaku. Berikut adalah macam-macam upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberantas tindak kejahatan korupsi di Indonesia. 1. Melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Kedua, menindak dengan tegas pelaku kejahatan korupsi. Ketiga, memberikan edukasi. Keempat, meningkatkan kualitas ekonomi. Kelima, meningkatkan sarana dan prasarana transportasi. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana transportasi. Yang pertama, mengganti armada transportasi dari segi bahan bakar, selain dapat meningkatkan pendapatan dari segi ekonomi karena lebih menarik perhatian konsumen, maka dapat pula menekan polusi udara. Yang kedua, memperbaiki armada yang telah usang demi keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Yang ketiga, menambah armada transportasi yang bersifat kendaraan umum. 7. Menstabilkan keadaan politik. Kestabilan politik suatu negara dapat dianggap sebagai salah satu faktor sebuah upaya Indonesia menjadi negara maju, karena dengan stabilnya politik suatu negara, maka akan dianggap negara tersebut mampu mengatur berjalannya sistem kehidupan bernegara dengan baik. Tidak adanya pertentangan-pertentangan yang mengancam ketenangan masyarakat tentu merupakan suatu hal yang sudah seharusnya diwujudkan. Selain itu juga masih ada banyak beberapa upaya yang dilakukan dalam negara di dunia dalam menjadikan negara bisa maju dan tidak menjadi negara yang berkembang, sebagai berikut. A. Meningkatkan sektor pariwisata. B. Membukukan temuan pulau-pulau baru yang masih berada di wilayah NKRI. C. Meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat. D. Mendorong program keluarga berencana dan jaminan kesehatan hari tua. E. Menekan angka kemiskinan. F. Menekan krisis lingkungan. G. Meningkatkan keamanan dan pertahanan negara. H. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan tempat tinggal penduduk. Demikian ulasan dari upaya-upaya yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam menjadikan negara yang maju, agar tidak menjadi negara yang terus berkembang saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.